Kami rasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, sehingga ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, kami yakin Kau akan memberkati setiap kami dengan urapan yang sama. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika Engkau berbicara tentang firman-Mu, firman yang datang kepada kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah berbicara kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tahu di dalam hidup ini, manusia itu tidak bisa lepas dari masalah. Saudara hidup benar, hidup lurus saja, masalah itu datang sendiri. Apalagi saudara hidup itu serong kiri, serong kanan, saudara pasti panen banyak masalah. Tapi satu anugerah yang Yesus Kristus Tuhan berikan kepada saudara dan saya, walaupun Dia tidak pernah janjikan ketika Anda setia, Anda akan diberkati jadi kaya, tapi Dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudara, garis bawahi, yang disertai oleh Tuhan itu siapa? Adalah yang setia kepada Dia. Saudara, hari ini kita mau belajar untuk membedakan masalah yang datang kepada saudara itu ujian atau itu pencobaan. Ya, itu ujian atau pencobaan, ada dua. Kalau itu ujian, pasti datangnya dari Tuhan. Maunya Tuhan saudara dijadikan lebih hebat, lebih baik dari kemarin. Saudara naik kelas. Tetapi jika itu yang datang adalah pencobaan, pasti datangnya dari iblis oleh karena hawa nafsu saudara sendiri, dan itu merusak masa depan saudara. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 14. Judul bacaannya pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, saya ulang, ujian itu datangnya dari Tuhan. Maksud Tuhan, saudara akan dibuat lebih hebat, lebih baik dari hari kemarin, karena Tuhan mau buat saudara naik kelas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang seperti apa ujian itu
Kita ngambil contoh Yusuf yang muda, yang begitu ganteng, tetapi statusnya sebagai seorang budak. Dia tinggal di rumah Potifar sebagai tuannya, dan istri Potifar itu seneng sama Yusuf. Berhari-hari, kata Alkitab, istri Potifar coba merayu Yusuf. Sampai suatu hari kesempatan itu muncul. Dan istri Potifar meyakinkan kepada Yusuf, Yusuf, gak ada siapa-siapa, cuman kita berdua. Tidak dijelaskan dalam Alkitab apakah istri Potifar ini cantik atau tidak, tetapi karena ini istri pejabat besar, minimal menarik. Baunya pasti harum. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, istri Potifar ingin mengajak Yusuf itu berselingkuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai salah satu teladan buat pria-pria zaman sekarang? Ketika kondisinya aman, Yusuf justru bilang kepada istri Potifar, tante, stop. Aku tidak ingin berbuat dosa yang sangat besar. Karena apa? Karena tuanku Potifar percaya kepadaku dan menyerahkan semua yang dia miliki kepada kuasaku. Tetapi engkau adalah istrinya. Aku tidak akan berbuat dosa yang seperti ini, terlebih kepada Allahku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang model seperti Yusuf itu di zaman sekarang hampir tidak ada. Apalagi kalau sudah dicek di rumah itu aman, nggak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena di zaman sekarang, zaman yang semakin jahat, jujur aja, orang berbuat dosa itu nggak pernah takut loh sama Tuhan. Walaupun dia tahu ada mata Allah yang mengawasi setiap kejadian yang ada di bawah kolong langit. Tetapi manusia lebih takut ketika apa? Ketika dosanya itu diketahui orang lain. Tetapi Yusuf justru lari meninggalkan istri Potifar karena dia tidak ingin berbuat dosa kepada Allah yang dia yakini mengetahui apa yang akan dia perbuat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman sekarang itu banyak hamba Tuhan jatuh di dalam dosa justru pada saat apa? Konseling. Ibu-ibu datang konseling, ya, masih muda-muda, cantik lagi, terus cerita tentang keluarganya, cerita tentang suaminya dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Hari pertama konseling mungkin masih jaga jarak. Berkali-kali konseling sudah mulai ada kedekatan. Apalagi ibu-ibu seringnya apa? Kalau sudah dekat bawa oleh-oleh, gitu. Bawa masakan. Nanti kalau konseling ditambahin nangis, ya, ditambahin nangis, ngabisin tisu banyak. Kalau nanti sudah dekat, nangisnya bisa jatuh di dadanya pendetanya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Nah Bapak Ibu, kalau yang jatuh di dadanya pendeta ini janda yang tua,
mungkin pendeta ini imannya akan tetap kuat. Ini karena ini tua, tidak cantik, dia akan bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kepalanya masih bisa disorong dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau robohnya ini janda yang cantik, biasanya mau konseling keramas dulu, baunya sampo masih wangi, pendetanya langsung pejamkan mata, terjadilah karena kehendakmu. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati ya, ini bisa bablas sangine. Pendeta-pendeta ini bisa jatuh di dalam dosa gara-gara konseling. Nah saudara, hati-hati, teladani Yusuf yang meskipun dalam keadaan aman, tidak ada mata yang bisa. Yusuf tetap yakin, pegang integritas, ada Tuhan yang di surga, yang menyaksikan semua yang terjadi di bawah kolong langit, termasuk perbuatan Yusuf. Maka Yusuf memilih tidak menduga hati Tuhan, dia lari meninggalkan istri Potifar karena merasa malu. Istri Potifar kemudian berteriak seakan-akan Yusuf ini adalah pemuda yang kurang ajar kepada dia. Maka Yusuf ditangkap dengan tuduhan bahwa Yusuf bertindak tidak sopan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini sifatnya ujian di dalam Alkitab, walaupun Yusuf harus masuk di dalam penjara, Alkitab tetap menulis Tuhan menyertai Yusuf. Tidak ada orang yang berbuat dosa itu disertai oleh Allah, nggak ada. Tetapi orang benar yang teraniaya oleh karena nama dia, itu yang akan tetap dia sertai. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, keluarga saya, jemaat yang sempat saya layani dan para sahabat, saya selalu ngomong, jangan salah di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan tetap nomor satu. Mengapa? Karena ketika kita ada masalah, kita masih punya muka untuk berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mendukakan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan dengan perbuatan kita, ketika kita dihadapkan dengan masalah yang begitu berat, kita akan kehilangan muka. Kita akan tidak punya keberanian mohon kepada Dia, karena kita pasti sudah tahu jawaban apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penjara itu pula Tuhan proses Yusuf. Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf, sehingga Yusuf dengan hikmat Allah mampu mengartikan mimpi-mimpi dari juru minuman, juru roti yang saat itu dipenjara bersama dengan dia. Dan mimpi yang diartikan oleh Yusuf terjadi kepada juru roti Raja Firaun. Dia dihukum mati, tetapi juru minuman dipulihkan kedudukannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang sabar menunggu waktu Tuhan itu penting. Tetapi tidak semua orang bisa bersabar, termasuk Yusuf.
Yusuf ini malah ngomong sama juru roti, bro, kalau kamu nanti keluar, aku ini keluarkan dari sini. Aku ini bukan orang yang salah, yang harusnya aku tinggal di sini. Bukan, aku tidak berbuat kesalahan. Keluarkan. Maksudnya Yusuf supaya apa? Juru minuman itu segera ngomong sama Raja Firaun supaya Yusuf ini dikeluarkan dari penjara. Tetapi ternyata apa? Juru minuman itu tidak berani ngomong. Sampai suatu hari Raja Firaun ini gelisah karena dia mimpi, dan semua orang pandai di Mesir itu tidak bisa mengartikan mimpinya. Baru juru minuman itu berani ngomong, Raja, ada tahanan orang Ibrani yang dulu satu sel dengan saya, itu pinter ngartikan mimpi, namanya Yusuf. Dan yang diartikan itu cocok. Buktinya apa? Juru roti itu juga dihukum mati, itu cocok. Saya dipulihkan, itu cocok. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya menghadapi ujian, jangan gelisah. Kalau ini ujian, harusnya pada waktunya Tuhan itu semuanya akan indah pada waktunya. Saya akan diangkat oleh Tuhan. Yang penting saudara ngecek, kalau ini ujian, pasti di dalam kehidupan saudara itu tidak ada yang ada masalah. Ngeceknya gimana Pak Roni? Ngeceknya sama seperti gedung gereja kita ini. Gedung gereja kita ini ada sekringnya gede. Kalau salah satu konslet, sekringnya jeglek mesti. Betul? Nah, saudara dan saya itu punya jabatan itu rangkep. Kita lahir pertama jadi bayi, berarti kita jadi anak, punya papa, punya mama. Kita ternyata bukan anak tunggal, ternyata kita punya saudara. Kita setelah pacaran, kita menikah, ternyata kita ini suami atau kita ini istri. Berarti saya pun juga adalah anak mantu. Saya ini juga saudara ipar. Saya punya anak, berarti saya papa atau saya mama, dan seterusnya. Nah sekarang saudara mesti cek dalam setiap jabatanmu itu sudah oke atau belum, supaya sekringnya tidak jeglek. Saudara, kalau sini jeglek, caranya gimana? Semua dicepoti dulu, sekringnya macet. Wes sekarang cepno, kulkas ditancep nih, gak jeglek, berarti kulkasnya ndak popo. Ndak popo. Setrika, jelek, berarti setrika nih. Betul ya? Bapak Ibu cek satu-satu. Apakah di dalam setiap jabatanmu itu ada masalah atau tidak? Jika Anda adalah orang yang tidak ada masalah, Tuhan, ini ujian. Aku tunggu waktumu karena aku yakin sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan angkat aku lebih tinggi dari hari kemarin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya kita tahu bahwa Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dan dia menjadi penguasa atas semua tanah di Mesir. Apa yang diartikan dari mimpi Firaun itu terjadi sungguh-sungguh, dan Yusuf keluar sebagai orang yang bisa mengatasi persoalan Mesir dan penduduk yang ada di sekitar Mesir. Dengan apa yang disebut dengan pencobaan.
Pencobaan selalu datang dari iblis. Dan iblis bisa dengan dua cara. Yang pertama, dia memberikan ide. Sama seperti ketika Adam dan Hawa. Itu cuma diberi ide sama si ular tadi. Manusia diberi kehendak bebas menentukan. Ularnya cuma ngomong, tentu Tuhan berfirman. Semua buah yang ada di taman tidak boleh dimakan, bukan? Nah saudara, kalau saudara tidak belajar Alkitab, iblis setan itu suka memutarbalikkan firman Tuhan. Dan saudara tidak ngerti. Hawa tahu, oh Tuhan tidak berfirman begitu. Tuhan cuma ngomong sama kita. Semua buah di taman ini boleh kita makan. Tetapi yang di tengah-tengah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh kita makan. Cuma satu. Nah saudara, yang tidak boleh dimakan cuma satu. Tapi si ularnya ngomongnya apa? Semua tidak boleh. Nah saudara lihat, hati-hati Bapak Ibu terhadap pembicara di mimbar Allah yang kudus, yang suka memutarbalikkan firman. Itu pasti si ular. Ngerti Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena Alkitab kita dibuka lewat kitab Kejadian, ular itu sudah pendusta, sudah suka bujui. Terbukti Hawa dibohongi, tapi Hawa ngerti dengan firman Tuhan. Tetapi kelicikan si ular iblis setan ini tidak bisa ditangkal oleh Hawa dan Adam. Akhirnya iblis setannya ngomong, kamu kalau makan itu tidak akan mati loh. Siapa yang bilang mati? Justru ketika kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah kata-kata rayuan ini berbahaya. Kenapa? Karena di dalam bacaan tadi, orang dicobai karena apa? Terpikat oleh rayuan tadi. Keinginan tadi memikat setiap kita. Nah ini menjadi daya tarik. Loh, aku bisa menjadi seperti Allah, pikir Hawa. Gara-gara aku akan jadi seperti Allah, Allah takut bersaingan dengan kita. Maka mereka jatuh di dalam dosa, pengen jadi seperti Allah. Nah saudara, hati-hati ya, hati-hati. Orang kalau sudah jadi terkenal, pengajar kalau sudah jadi terkenal, itu kadang mengeluarkan ajaran yang keluar dari Alkitab, betul ya? Karena dia merasa pengen jadi seperti Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis selalu merusak. Salah satunya ketika Anda melangkah salah, hubungan saudara dengan Allah itu rusak. Dan buat iblis itu sebuah keuntungan. Karena apa? Dengan rusaknya hubungan kita dengan Allah, maka kita akan terjadi keterpisahan dengan Tuhan. Maka Adam dan Hawa hari itu pun harus berpisah dengan Tuhan. Mereka dibuang ke bumi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan orang yang namanya Daud, yang walaupun Alkitab menulis kepada Daud, aku berkenan. Luar biasa Daud di hati Tuhan. Tetapi orang yang dikenan oleh Tuhan
itu bisa meleset Bapak Ibu, hanya gara-gara apa? Gara-gara hawa nafsunya sendiri. Saudara coba kita lihat ayatnya yang ke-14 dan 15 dari Yakobus tadi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Wah, semestinya itu waktunya perang. Daud tidak mau budal perang Bapak Ibu. Dia pilih santai-santai di istana, panglimanya budal perang. Dia jalan-jalan di terasnya, apa itu istana yang berdempetan dengan temboknya kampung itu tadi. Dia melihat seorang perempuan yang cantik sedang mandi keramas, pintunya tidak ditutup. Nah, ibu-ibu sampean yang ayu itu meleseti ya, hati-hati ya, hati-hati. Apa yang terjadi? Daud tidak melakukan seperti Yusuf, langsung balik kanan, langsung kabur, tidak. Tetapi Daud ini tadi, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dia malah ngamati dan dia ngomong, sing seperti ini saya belum punya, kan begitu ya. Ini luar biasa, luar biasa. Akhirnya dia nanya kepada pegawainya, perempuan di balik temboknya kita itu siapa? Oh, itu istrinya Uria, pasukannya raja. Oh, suruh ke sini. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Batseba datang sudah dalam keadaan habis keramas. Ini, ya habis apa itu mandi dia. Karena apa? Ngadep raja. Nah, terjadilah perselingkuhan itu. Batseba beberapa bulan kemudian WA ke Daud, aku hamil. Nah, ayo, aku hamil. Daud kaget. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa harus segera ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kali ini dia sedang berupaya bagaimana supaya dosanya itu tadi tidak diketahui oleh orang lain. Walaupun dia tahu ada mata Tuhan yang tahu apa yang diperbuat Daud. Dia panggil Uria pulang. Uria, kamu pulang. Ketemu sama Daud, jak ngobrol sama Daud. Uria suaminya disuruh, "Dah Uria, kamu pulang ke rumah santai-santai mbek bojomu." Tujuannya Daud supaya apa? Mereka berdua tidur, terus balik perang lagi. Loh, hamilnya kan bukan dengan saya, suaminya kan pulang. Nah, ini liciknya Daud, ya kan begitu ya. Ternyata Uria itu adalah orang yang luar biasa gagah. Dia bilang, "Raja, aku tidak bisa pulang terus happy-happy sama istriku, sedangkan semua temanku sedang bertaruh nyawa di medan tempur. Aku tidak bisa. Aku di istanamu sini aja. Aku tidak mau pulang, walaupun cuma tinggal selangkah. Aku tidak akan pulang." Daud mikir, bocah ini tak kayak enak gak gelem. Dibuat nih surat. Wes surat ini kayak nama panglima tempurmu, panglima perangmu. Isinya surat adalah perintah menempatkan Uria di tempat medan tempur yang paling berbahaya.
Dan kemudian minta supaya pasukannya itu ditarik mundur supaya Uria terpukul dan mati di medan tempur. Artinya apa? Daud merancangkan kematian Uria. Matilah Uria, maka Daud menjadi seorang pahlawan. Bojone mati di medan tempur, rojo belas kasihan, rondone tak pek. Pertanyaannya, lek rondone elek terus piye? Ya kan begitu ya. Nek rondone elek mosok ya dipek, belum tentu kan begitu ya. Nah, ini diambil oleh Daud seakan-akan Daud muncul sebagai seorang pahlawan, tetapi di hadapan berbuat sangat jahat. Oleh karena itu Tuhan ngutus Nabi Nathan datang kepada Daud dan langsung ngomong, kamu jahat. Daud langsung, Tuhan ampuni aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan ngampuni Daud, tetapi apa? Siapapun yang berbuat dosa, karena Tuhan adalah Allah yang adil, harus bayar. Tuhan bersabda lewat nabinya Nathan. Nathan bilang, oleh karena engkau mengambil Batseba dengan pedang, dengan membunuh suaminya dengan pedang, maka mulai hari ini keluargamu tidak akan pernah terlepas dari pedang. Maka anak-anak Daud itu bunuh-bunuhan sendiri, bahkan Daud pun akan dibunuh oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah pencobaan dari iblis yang seringkali muncul oleh karena hawa nafsu kita sendiri. Kita sudah pasti tahu ini nggak boleh. Orang yang hidupnya benar dan berkenan di hati Tuhan, bukankah Roh Kudus bersemayam di dalam hatimu? Dan Roh Kudus senantiasa berbicara kepada saudara dan saya ketika ada perbuatan yang jahat, dia pasti peringatkan, ojo, jangan, ini salah. Tetapi ketika perbuatan ini harus Anda lakukan, dia pun mendorong saudara, ini orang miskin, tulungan, kan begitu. Sudah bawa duit 50.000 dijoli 20. Nah, ini Roh Kudusnya ngomong, ndak usah, kayak no kabeh, kan begitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati Bapak Ibu, karena iblis setan pun bisa juga melakukan bukan bentuk cuma memberi, tidak, tetapi dia bisa langsung intervensi di dalam hidup saudara dan saya ketika pencobaan itu dia lakukan. Iblis setannya mampir ketemu Tuhan. Di situ juga ada anak-anak Allah. Tuhan nanya, "Iblis, kamu dari mana?" "Oh, saya habis keliling dunia Tuhan." Itu di Ayub pasal 1. Bilang, tidakkah engkau melihat hambaku Ayub, orang yang saleh, benar dan takut kepadaku? Iblisnya ngomong, ya pasti Tuhan, Ayub cinta sama Tuhan, semuanya engkau berkati, apa yang Ayub punya engkau pagari, apa yang dikerjakan Ayub engkau berkati, sehingga dia berhasil dan menjadi sangat kaya raya. Coba jika Tuhan tidak memberi Ayub apa-apa, mungkin Ayub tidak akan setia kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu mau coba Ayub? Silahkan, semua yang dimiliki Ayub ada di dalam tanganmu. Cuman satu yang aku minta, nyawanya jangan kamu sentuh.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti Tuhan juga bisa izinkan iblis setan intervensi di dalam hidup saudara dan saya. Langsung iblis setan bunuh anak-anaknya Ayub, hancurkan bisnisnya Ayub, dan timpakan sakit penyakit kepada Ayub. Ayub menjadi orang yang melarat, yang borong waktu itu. Nah saudara, untuk menangkal hal-hal ini supaya tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya, Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang mengasihi saudara dan saya, sudah mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Saudara, oleh karena itu rajinlah Bapak Ibu berdoa, juga melakukan firman dalam hidupmu sehari-hari. Dan doa yang Anda naikkan biasakan ditutup dengan doa Bapa kami. Itu kalau saudara utarakan, tidak sampai 1 menit, tetapi saya yakin pasti dia dengar dan dia kabulkan. Karena apa? Dia sing ngajari. Wes gak usah ngarang macam-macam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wes cukup. Kita akan dilepaskan daripada yang jahat. Akui Tuhan, ojo seperti Ayub, ndak kuat Tuhan, ndak kuat. Ayub ini adalah orang yang istimewa, yang juga disertai Tuhan secara luar biasa. Endingnya Ayub itu dipulihkan 2 kali lipat. Saudara, ayat daripada Yakobus pasal 1 ayat 12 ini yang diterima oleh Ayub. Tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ingatkan, karena kebanyakan gereja dengan aliran Pantekosta itu selalu bertanya di saat ada orang yang meninggal, semua itu datang ke sana, terus jagongan, terus nanya, Pak, ibu ini nanti dimakamkan atau dikremasi? Terus keluar ngomong, oh ini dikremasi. Nah ini yang tanya kebetulan dari Pantekosta, kaget, loh kok dikremasi? Karena paham Pantekosta bilang dari tanah kembali ke tanah, sehingga kalau dikremasi dikuatirkan nanti tidak iso bangkit. Saya tegaskan di atas mimbar Allah, jika pendetamu, gerejamu mengajarkan dikremasi tidak boleh karena tidak bisa bangkit, jangan ikut dia, karena dia menyembah kepada Allah yang tidak berkuasa. Kenapa? Hanya karena dibakar aja, ngapain Tuhan tidak bisa bangkitkan? Bukan adalah Tuhan yang bisa menciptakan dari yang tidak ada itu jadi ada. Ide kremasi itu dari Allah. Tuh saudara kan tolah-toleh. Saya ini pembicara yang aneh loh Bapak Ibu. Ide kremasi dari Allah. Dia berfirman, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal di sebuah gunung sebagai korban bakaran. Tuhan memikir, Ishak tak bakar. Maka pada waktu mereka berdua berjalan ke gunung yang ditunjuk oleh Tuhan, Ishak bawa apa?
kayu bakar, Abraham yang tua bawa apa? Pisau dan api. Pak Roni ini kan tidak jadi. Yo, tidak jadi. Tetapi ayat yang lain kan masih banyak. Yefta bernasar ketika lawan Bani Amon. Tuhan, jika Engkau memberikan aku kemenangan atas Bani Amon, maka ketika aku pulang, siapa yang menyambut aku pertama kali akan kupersembahkan kepada Engkau sebagai korban bakaran. Loh, bakar. Yefta pulang, menang. Satu-satunya anaknya, dia cuma punya satu perempuan, keluar dengan menari menyambut papahnya. Yefta kaget, merobek jubahnya dan dia bilang, "Nek, papa sedih sebab papa sudah bernasar demikian." Anaknya adalah anak yang bakti kepada Tuhan, bakti kepada papanya. Dia bilang, "Papa tidak usah sedih. Papa sudah selamat, papa menang. Kasih aku waktu 3 bulan untuk meratapi hadisanku. Setelah itu laksanakan." Saudara bisa lihat di Hakim-Hakim itu, dicari tentang Yefta, dan diakhiri dengan kalimat, sampai dengan hari ini bangsa Israel masih meratapi anaknya Yefta. Seperti ini sudah dibuktinya. Baron itu kan perjanjian lama. Gimana dengan perjanjian baru? Tayangkan 1 Korintus 13 ayat keempat. Tayangkan di situ. Ini pemikiran Rasul Paulus. Ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ubah doktrin gerejamu yang gak cocok sama Alkitab. Karena tidak semua doktrin gereja tunduk kepada Alkitab. Oleh karena itu saya nggak pernah mau dinaungi gereja tertentu, karena saya nggak yakin doktrinmu dan firman Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Yohanes, murid yang paling dikasih, punya murid yang namanya Polikarpus. Usia 86, dia sebagai seorang uskup. Ditangkap Kaisar Roma. Diancam Polikarpus. Polikarpus, jika kamu masih mau hidup, sangkali Yesus Tuhanmu. Jika kamu tidak bersedia, kamu harus mati dengan cara dibakar. Polikarpus yang sudah selama 86 tahun aku melayani Yesus Tuhanku, dia selalu berbuat baik kepada aku. Aku tidak akan menyangkali dia. Aku lebih memilih mati. Polikarpus mati dengan cara dibakar. Ketika api menyelut tubuhnya, dia memuji Allahnya. Ya aja bangkit. Bangkit. Yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah orang diselamatkan bukan karena caranya dia mati. Tuhan punya banyak cara untuk panggil kita pulang dengan berbagai macam cara. Ini jasad yang tidak bisa milih, misalnya tergantung sing urip. Pada waktu Covid ada yang ditanam enggak? Kenapa tidak protes? Oh, jangan dibakar, nanti tidak bangkit. Keluarganya ikut aja nggak boleh, betul enggak? Anda kok diem aja, kan begitu. Orang diselamatkan oleh karena iman kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah berkenan mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa saudara dan saya karena anugerah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pencobaan dari iblis. Itu bisa langsung intervensi terhadap hidup kita. Tetapi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus semoga melepaskan kita semuanya daripada yang jahat. Saudara, contoh yang terakhir. Saudara, suatu hari Daud ini karena senang, ya, dia senang sekali. 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 8. Zaman dulu itu setiap tahun itu ada perang. Otomatis Daud berpikir, orang bijak itu mesti sedia payung sebelum hujan. Ya, maka Daud ingin mempersiapkan. Sebetulnya tentaraku iki enek piro, begitu loh. Ini lihat. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Daud dikai ide, jajali tentaramu iki hitungan piro. Ayat 2, lalu berkatalah Daud kepada Yoab itu panglima perangnya, dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Yoab itu sudah tahu, nek bu hitung ini menyinggung perasaan Tuhan. Sebab apa? Kamu menang perang itu karena Allah berperang untuk Israel, bukan karena jumlahmu banyak, bukan karena kuat gagahmu. Makanya Yoab ngomong sakjane ojo. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda masih belum mas. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. 6. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara, ambisi itu hati-hati. Tidak setiap keberhasilan dan keberhasilan yang didorong oleh ambisi itu dikenan oleh Allah. Tidak selalu. Jadi orang jangan bilang, wah aku karena sudah setia sama Tuhan semakin diberkati, kerjaanku semakin gede, cabangku semakin kan. Belum tentu. Gerejaku tambah akeh, cabangnya tambah, belum tentu. Belum tentu. Nah saudara, 13 dan 14, ayat 13 dan 14 dan 17. Lalu berkatalah Daud kepada Gad ini nabi, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Akibat apa? Daud yang berbuat, sing nanggung rakyatnya. Kalau bapak ibu orang tua yang berbuat salah, yang nanggung keturunannya ketiga bahkan keempat. Sudah pernah tahu ayatnya? Tayangkan di sini Ulangan 5 ayat 9. Kalau bapak ibu salah,
orang tua salah, keturunanmu itu nanggung sampai keturunan ketiga dan keempat. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan siapa? Bapak. Huruf besar apa kecil? Kecil, kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu hukumnya Tuhan. Nek bapak ibu itu salah, anaknya sing remuk. Nek pimpinannya salah, rakyatnya sing ngajur. Ya, ini adalah hukumnya Tuhan. Hati-hati. Nah, ayat ke-17 dari 1 Tawarikh 21 tadi. 1 Tawarikh 21 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Saudara, Daud itu orang gentleman, tetapi hukum Tuhan bukan seperti permintaan Daud. Nek pimpinan salah, yang ajur adalah rakyatnya. Kalau bapak ibu orang tua yang salah, yang remuk adalah anak-anak, anak cucu cicit keturunannya. Karena itu jadilah bapak dan ibu sing lurus, supaya anak cucu cicit keturunanmu tetap diberkati oleh Tuhan karena engkau. Nah, yang dikasih oleh Tuhan sakit. Roma 7 ayat yang ke-7. Termasuk saudara mengembangkan gereja, hati-hati. Tidak setiap gereja yang kamu buka dipenuhi dengan jiwa itu berkenan di hati Allah. Tidak loh. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara, 10 perintah Allah yang terakhir bilang jangan mengingini istri sesamamu, hamba sesamamu, rumah sesamamu, domba sesamamu, lembu sesamamu, dan lain sebagainya. Betul ya? Nah, sekarang gereja dikembangkan, buka cabang. Perintahnya Tuhan buka cabang itu kemana? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti sasarannya apa? Jiwa baru, bukan baptis ulang, bro, keliru. Kalau Anda cuma buka gereja di kantong-kantong orang Kristen, Anda sedang mikir, dengan saya buka di kantong orang Kristen, paling tidak persembahannya bisa buat bayar sewa mall, bayar listrik, bayar biaya servis dan lain sebagainya, penanganan. Saudara, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Karena perintahnya adalah amanat agung. Ketika Anda buka di kantong-kantong Kristen, otakmu punya keinginan apa? Apakah engkau akan berdoa ngomong sama Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa baru? Pasti. Anda pasti sedang berpikir, semoga nanti dipenuhi oleh jiwa-jiwa mbuh tekon diai, kan begitu. Anda pasti menginginkan domba-domba milik hamba Tuhan yang lain itu kesedot. Oleh karena apa? Anda punya bangunan lebih mempesona. Saudara, hati-hati. Yang seperti ini pun bisa menyeret Anda ke dalam sebuah pencobaan, yang akibatnya Anda boleh menjadi orang yang dinilai oleh manusia. Anda adalah pendeta yang sukses, buka cabang di mana saja, dipenuhi oleh banyak jiwa, tetapi di hadapan Tuhan engkau bukan orang yang dipuji oleh Allah.
Oleh karena apa? Dengan bukanya kamu gereja di mana-mana, ada banyak hamba Tuhan yang sujud berdoa dengan berteteskan air mata. Mereka sedang ngomong, Tuhan, gereja cilik-cilik bakal bangkrut kabeh. Saudara, hiduplah tetap kudus, hiduplah tetap benar. Dengan Bapak Ibu hidup benar dan kudus saja, masalah itu datang sendiri. Apalagi jika engkau hidup serong ke kiri, serong ke kanan, saudara pasti akan panen masalah. Tetapi ketika engkau hidup benar dan kudus, maka Dia berkata, aku tetap akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sehingga ketika ujian atau pencobaan itu datang, kita akan berani berkata, aku pasti akan bisa melewati ujian atau pencobaan itu, sebab Tuhanku menyertai aku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.